Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai perang melawan kolonialisme. Kita ingat kembali tentang kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonos yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaan di luar wilayah kekuasaan negara tersebut dengan memiliki tujuan yaitu mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Latar belakang kolonialisme yaitu pertama, jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki di Utsmani pada tahun 1453, ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa serta terjadinya revolusi industri itu merupakan latar belakang adanya kolonialisme. Perang melawan kongsi dagang abad ke-16 sampai ke-18. Yang pertama ada Aceh versus Portugis dan VOC. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Yang ketiga, Sultan Agung versus JP Kun. Yang keempat, perlawanan Banten. Yang kelima, perlawanan Goa. Ada rakyat Riau angkat senjata, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, dan orang-orang Cina memberontak. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Latar belakang terjadinya perang antara Aceh versus Portugis dan VOC adalah perdagangan di Aceh yang ramai pasca penguasaan Portugis di Malaka, sehingga Portugis hendak menghancurkan Aceh. Nah, adapun yang dilakukannya itu pada tahun 1523 dan tahun 1524 itu Portugis melancarkan serangannya ke Aceh, namun serangan yang dilakukan Portugis mengalami kegagalan. Kemudian Portugis tidak menyerah. Portugis kemudian melakukan perampasan kedaulatan di Aceh. Nah, yang dilakukan Portugis untuk merampaskan kedaulatan Aceh kemudian menimbulkan kemunculan perlawanan rakyat Aceh, yaitu yang pertama ada Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1514 sampai 1518, yaitu membebaskan Aceh dari kekuasaan Portugis. Yang kedua ada Sultan Alauddin Riwayat Shah tahun 1537 sampai 1568, yaitu dengan menentang Portugis dengan bantuan Johor. Yang ketiga Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, yaitu dengan menyerang Portugis ke Malaka. Ternyata setelah munculnya perlawanan rakyat Aceh, kemudian hubungan antara Aceh dan Portugis semakin memburuk. Kenapa? Karena adanya campur tangan VOC. VOC mengusir Portugis dari Malaka dan akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Kenapa VOC mengusir Portugis dari Malaka? Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, jadi ternyata VOC membantu Malaka untuk mengusir Portugis punya niat terselubung. Adapun tujuan VOC mengusir Portugis dari Malaka adalah yang pertama, Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek politik dan ekonomi karena wilayah Malaka menghasilkan sumber daya alam yang bagus dan dapat menguntungkan negara Belanda. Kemudian yang kedua, Belanda ingin memperluas akses pengusaha asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, Belanda ingin membebaskan pulau-pulau yang potensi sumber daya alam dari negara lain termasuk Indonesia. Nah, jadi Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Belanda, makanya Belanda melakukan dukungan terhadap Malaka untuk mengusir Portugis.
Yang kedua yaitu Maluku angkat senjata, yaitu adanya persaingan antara Portugis dan Spanyol. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di wilayah Ternate. Tidak lama dari datangnya Portugis, Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di wilayah Tidore. Kemudian terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan ini semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol menjalin persekutuan dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaan di wilayah Maluku. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini terjadi karena kapal-kapal Portugis menambaki junjung dari banda yang akan membeli cengkeh di wilayah Tidore. Hal itu membuat rakyat Tidore tidak terima dan mengangkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Becan. Akhirnya, Portugis mendapatkan kemenangan atas perang tersebut. Kemudian, terjadinya persaingan antara Spanyol dan Portugis. Dilakukan sebuah perjanjian damai yang dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan hasil perjanjian Saragossa ini, disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan di wilayah rempah-rempah di wilayah Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kesewenangan Portugis, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di wilayah kepemimpinan Sultan Hairun. Antara Portugis dan Spanyol itu membuat sebuah perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Adapun isi Perjanjian Saragossa yang pertama, bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Daerah di sebelah utara garis Saragossa adalah penguasaan Portugis. Atas kemenangan Portugis semakin berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kesewenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun atau Hairun. Sultan Hairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian, Papua, sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis pun mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Hairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di benteng São Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di wilayah Ambon.
Portugis menetap di Ambon sekitar sampai tahun 1605. Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di wilayah Timur Timur. Pada tahun 1680, VOC berhasil menjadikan Tidore sebagai daerah pasar atau disebut daerah bawahan. Pemerintah VOC banyak melakukan intervensi dalam menentukan kebijakan politik dan pengangkatan sultan. Hal itu dilakukan sebagai usaha VOC untuk menguasai perdagangan di wilayah Tidore. Pada masa kepemimpinan Sultan Jamaluddin, ia banyak menentang keputusan VOC yang mencampuri urusan politik dalam negeri Tidore dan berusaha melakukan monopoli perdagangan. Hal ini membuat VOC menganggap Sultan Jamaluddin sebagai ancaman untuk mencapai tujuannya. Sehingga sebagai langkah untuk mengatasinya, pemerintah VOC menangkap Sultan Jamaluddin dan mengasingkan ke Pulau Thailand atau Sri Lanka. Sebagai penggantinya, VOC mengangkat Sultan Putra Alam, adik dari Sultan Jamaluddin, sebagai Sultan Tidore. Pengasingan dan pengangkatan Sultan Putra Alam yang dilakukan VOC mengakibatkan kemarahan Nuku Muhammad Amiruddin atau Sultan Nuku, anak dari Sultan Jamaluddin. Dalam usaha menentang dan mengusir VOC dari Tidore, Sultan Nuku berusaha menghimpun dukungan dengan mengajak para pemimpin lokal yang masih berada di bawah wilayah kekuasaan Tidore untuk melawan VOC. Hasilnya, Sultan Nuku banyak mendapat dukungan dari para pemimpin lokal dan membuat kekuasaan perlawanan Sultan Nuku semakin besar. Para pemimpin lokal yang mendukung perjuangannya menganggap bahwa Sultan Nuku paling berhak menggantikan Sultan Jamaluddin, bukan Putra Alam. Selain itu juga, para pemimpin lokal sudah merasa sangat benci terhadap VOC yang selalu ikut campur terhadap kepemimpinan Tidore. Sultan Nuku bersama pendukungnya membangun armada dan benteng yang kuat di sekitar Pulau Seram dan Irian Jaya, serta menjadikan Seram Timur sebagai basis pertahanan mereka. Akhirnya dengan strategi kekuatan tersebut, Sultan Nuku berhasil mengusir VOC dari Tidore.